Lanjut ayam kampungnya. Lembut ya. Ayam kampungnya kita cobain. Sambal kacangnya nggak ada obat. Sekarang mau gua campur aduk semuanya. Topping-toppingnya ya, ada bihun, ada kentang loh. Kalau kita makan nasi uduk Betawi harus gini nih, semuanya kita campur-campur ya. Wah, gokil. Let's go, kita sikat. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya masih dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita ada di Kota Bekasi ya, tempat dimana gua beranjak mendirikan kehidupan gua. Hari ini gue pengen ngajak kalian kulineran bareng lagi, tapi kuliner kali ini nggak ada hubungannya sama Chinese food sama sekali. Hari ini gue pengen ngajak kalian semua makan di salah satu warung nasi uduk yang bisa dibilang udah legend banget di Bekasi ya. Dari tahun 1980, kurang lebih udah 43 tahun jualan nasi uduk. Jadi mungkin menurut gue rasanya udah nggak perlu diraguin lagi teman-teman semuanya. Dan mereka dari gerobakan sekarang baru banget pindah ke ruko atau menjadi ya bisa dibilang restoran nasi uduk lah gitu ya. Baru banget sekitar 1 bulanan dan kali ini kita bakal nge-review dan ngobrol-ngobrol nih sama si ownernya ya, generasi ketiga pastinya. Nah ini kalian yang udah penasaran langsung aja yuk kita masuk ke dalam, kita bakal banyak ngobrol, kita bakal makan-makan juga. Semoga video hari ini menginspirasi kalian semua. Let's go. Kita udah ada di dalam rumah makan Pak Tata, spesialis nasi uduk. Let's go, kita bakal ngobrol sama ownernya nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa nih? Adi. Bang Adi. Bang Adi. Klarifikasi dulu, bener nih owner ya? Benar. Owner, alhamdulillah. Generasi ketiga bener juga? Iya. Wah, luar biasa. Ini katanya dari gerobakan jualannya, baru pindah ke sini, bener nggak sih? Kalau dulu zaman orang tua mah di ruko, di bawah Hembo. Oh gitu, dulu zaman orang tua tuh di ruko, terus akhirnya pindah ke Bang Adi, Kaki lima. ke kaki lima lagi, sekarang upgrade lagi, masuk ke ruko lagi. Ya, alhamdulillah. Dan ini ya udah nggak bisa dibilang warung nih, ini mau udah kayak ya semi-semi restoran lah ya Bang Adi ya. Ini menunya banyak banget nih, ini semuanya masak sendiri nih. Masak sendiri. Masak sendiri ya, ini Nyokap yang masak. nyokap yang masak. Oh, nyokap yang masak, tapi resep udah turun ke Bang Adi nih. Turun ke nyokap sih yang diajarin sama Turun ke nenek. nyokap. Oh, tapi nanti Bang Adi juga Iya. bakal megang ini semua suatu saat ya. Iya. Jadi di sini teman-teman untuk menu-menunya sendiri bukan cuma makanan Betawi aja atau tradisional Betawi ya seperti yang kita kenal orang-orang Bekasi itu nasi uduk Betawi itu ngejamur kan di mana-mana. Tapi ini udah agak fusion nih, ada kayak sentuhan-sentuhan masakan Padangnya ya. Iya, Bang Adi ya. Kayak ini apa? Ada gulai tunjang, terus ada apa lagi Bang Adi? Rendang. Ada rendang gitu. Jadi ya memang udah dibikin lebih modern lah menunya, nggak spesifik ke makanan Betawi aja nih. Oke, selanjutnya ini alamatnya di mana sih? Jalan Era Kartini, Jalan Era Kartini, depan Masjid Al-Ahyar. depan Masjid Al-Azhar. Masjidnya mana? Al-Ahyar itu. Oh Al-Ahyar, oh di situ. Al-Ahyar. Oke, pokoknya sih Pom bensin. sebelum mau bensin gampang lah, nanti Google Map-nya sama alamatnya kita taruh di bawah sini teman-teman semuanya. Oke Bang Adi, kita mau makan ya, langsung aja kali ya kita makan ya. Boleh. Nasi apa? Nasi uduk dong, harus dong. Oh ini nasi uduknya nih. Iya. Mau diramas? Diramas. Nah kalau diramas itu apa aja ramas itu? Kalau diramas tuh udah pakai ini. Komplit. Oh 4 ini. Oke, coba yang ramasnya kayak gimana? Mau lauknya apa? Ini kalau porsi yang ramas begini nih. Iya. Nah ini harganya berapa nih? Ini 22.000. Oh ini 22.000 begini. Nah, ini dilaukin lagi, baru kita pilih lauk. Ini berarti 22.000 dapat apa aja nih? Nasi, bihun, kentang, Ya. orek tempe sama acar. Penting. Samping, oke. Terus lauknya kita pilih apa ya? Ayam goreng. Yang spesial apa nih lauknya? Spesialnya sih ayam goreng, soto. Ayam goreng boleh nanti nyobain, itu bebek ya? Aku.
Oh, ayam kampung. Oh, kalau ini ayam negerinya. Enggak, kamu semua. Oh, kampung semua. Oh, mantep banget ya. Oh, gitu. Harga berapa satu potong? Ayamnya aja 23. 23 ayam kampung. Murah ya, murah ya. Oke teman-teman semuanya udah datang makanan kita ya. Ini banyak banget asli. Kayaknya gua mesen cuma nasi rames, telur sama ayam goreng aja ya. Cuman yang datang banyak banget. Jadi sekalian aja gua explain ke teman-teman semuanya makanan yang disajikan sama Bang Adi nih buat kita hari ini. Nah, untuk harga-harganya teman-teman semuanya udah lihat ya. Harganya dibilang murah banget enggak, tapi dibilang mahal juga enggak sih ya. Bakal kita cobain rasanya bareng-bareng. Di sini teman-teman bisa pilih nasi putih ataupun nasi uduk yang dirames ya. Kalau dirames nanti teman-teman bakal dapat kondimen-kondimen atau topping-toppingnya seperti tempe orek, sambal kentang, terus ada bihun atau mie, dan ada acar kuning juga. Terus ada bawang goreng sama dikasih emping ya. Ini udah satu paket semuanya. Selanjutnya ada telur dadarnya. Telur dadarnya ini menggiurkan sekali ya. Dia modelnya kayak telur dadar Padang yang tebel-tebel gitu. Terus ada ayam goreng. Nah, yang spesial itu ayam gorengnya di sini semuanya pakai ayam kampung teman-teman. Dan menurut gua untuk ayam kampung yang ukurannya cukup besar, ini harganya cukup murah ya, sekitar 20 ribuan lebih dikit aja udah bisa kalian beli di sini. Digoreng dadakan jadi panas-panas, bukan kayak warung nasi uduk biasa yang kalau ayam gorengnya udah digoreng-gorengin. Di sini kalian mesen baru digoreng, jadi posisi ayam gorengnya masih panas. Terus di sini ada tunjangnya ya, tunjangnya seporsi 50.000, gede banget. Lo semua bisa lihat ya, ini satu kaki, satu piring full, bahkan ini tuh ke lipat-lipat ya, ini gede banget ya. Selanjutnya apa lagi? Ada soto Betawi teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir kita dikasih slice fruit atau buah potong ya. Di sini juga dijual ya, bukan karena kita ngonten terus dikasih, ini dijual. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, ini ada sambelnya. Sambelnya mereka semuanya ditaruh di meja, jadi kalian yang suka sambel tuh nggak usah bolak-balik minta sambel. Di sini langsung disediain ya, di dalam wadahnya ada sambal merah, sama di sini ada sambal kacang nih. Sambal kacang itu khas banget sama nasi uduk Betawi ya, harus ada sambal kacang. Oke, ini udah menggiurkan sekali teman-teman. Piring gue juga kepenuhan, kita geser dulu ya. Ya, ini konsep prasmanannya cukup menarik ya untuk sebuah warung nasi uduk. Terus di sini untuk nasi ramesnya gue nambah lagi perkedel, sama untuk seratnya ini ada daun singkong ya. Tapi daun singkongnya juga dimasak santan sama mereka. Kita cobain dulu dari nasi uduknya. Oh, wangi banget. Let's go, kita sikat langsung. 40 tahun ya berpengalaman masak nasi uduk ya, nggak usah diraguin lagi. Menurut gua rasa asin, gurih, santan ya, sampai ke teksturnya semuanya pas banget teman-teman, asli ya. Ini tipe nasi uduk bukan yang nasinya pecah atau pra banget, dia agak sedikit pulen tapi masih asik banget dimakan. Yang gue suka ini rasa santan sama rasa asin dan gurihnya balance banget. Wow, kalau nasi uduk Betawi ya, gue paling seneng kayak gini, disiram pakai sambal kacang mereka. Karena itu khas banget dari nasi uduk Betawi, mereka nyediain sambal kacang ya, sikat langsung. Wah, anjir. Sambal kacangnya pedas, rasa kacangnya juga berasa banget. Hati-hati buat kalian yang nggak suka pedas, ini sambal kacangnya menurut gue lumayan pedas. Nasi uduknya no debat, ini enak banget teman-teman semua yang ada di Bekasi wajib nyobain. Kita cobain lauk-lauknya, ada tempe orek sama sambal kentang. Telur dadarnya ya, ini worth banget. Kalau gue daripada beli telur ceploknya sebutir 7.000, mending beli telur dadar yang tebal begini 7.000 ya. Oke, sikat langsung. Wah, ini telur dadar asik banget ya. Modelannya kayak telur dadar Padang. Jadi udah ada bumbunya, udah ada rasanya. Dan tadi ownernya teriak-teriak katanya. Ini dia bukan pakai telur ayam biasa teman-teman. Untuk telur yang ada di sini semuanya pakai telur omega 3. Bener ya? Yang telur ceploknya juga sama? Oh, sama? Ya, oh iya, pakai telur omega 3 ya. Lanjut ayam kampungnya.
Lembut ya. Ayam kampungnya kita cobain. Lembut banget bro. Ayam kampungnya ini worth it banget. Sekitar 20 ribuan. Ayam kampungnya gede, empuk banget ya. Porsi sih ini menurut gua bisa menjadi salah satu rekomendasi kuliner yang ada di Bekasi juga teman-teman. Ini enak-enak menu-menunya. Sejauh ini nggak ada yang fail. Kita cobain tunjangnya sekarang. Ini tunjangnya gede banget, gokil. Tapi ini gua minta nggak dipotong ya, biar teman-teman bisa ngelihat seporsinya tuh seberapa gede sih gitu ya. Nah, cuman kalau teman-teman nanti beli, dia per porsi gini 50.000, tapi nanti bakal dipotongin kecil-kecil. Sahabat kolesterol nih. Tiga tunjangnya nih. Gokil, sambal kacangnya nggak ada obat. Sekarang mau gua campur aduk semuanya. Topping-toppingnya ya, ada bihun, ada kentang. Kalau kita makan nasi uduk Betawi harus gini nih, semuanya kita campur-campur ya. Wah, gokil. Mantep aroma sambal kacangnya. Udah kecampur-campur, teman-teman bisa lihat ya. Let's go, kita sikat. Sekarang kita ke menu terakhir nih, ada soto Betawinya ya. Bakal kita cobain. Teman-teman bisa lihat ya, soto Betawinya kental banget. Ya ini nyanten banget ya, udah jelas nyanten banget. Buat kalian suka soto Betawi yang benar-benar rich banget rasanya, gua rasa ini salah satu yang bakal cocok sama lidah kalian. Kita cobain kuahnya dulu deh. Aroma bawang gorengnya di sini dominan banget, asik banget. Dan dalam satu porsinya dagingnya benar-benar banyak sekali teman-teman. Bang Adi, waduh udah beres makan kita nih, alhamdulillah kenyang banget ya. Nasi uduknya pokcer nih, apalagi sotonya nih gue suka banget ya. Gue mau nanya-nanya dikit nih sebelum kita udahin video hari ini ya. Lu pede banget jual nasi uduk 22.000 ya? Apa yang bisa bikin lu jualan nasi uduk 22.000? Cuma pakai tempe orek? Bihun, kentang acar. Kentang acar, kasih tau gue dong khasiatnya. Dari dulu sih itu. Dari dulu ya? Dari zaman bapak emang udah begini harganya? Bapak ya. Berarti bapak itu megang tahun berapa sampai tahun berapa? Dulu mas yang di kaki lima tuh dari 2012. Terakhirnya baru dipegang Bang Adi apa gimana? Iya, terakhir. Oh, terakhir 2012. Baru Bang Adi masuk di tahun 2013 berarti gitu. Oh, 3 generasi ya. Kalau gua sih kalau lewat ya terus ngelihat harganya, waduh, kasihan juga kepala gua kan gitu ya. Tapi setelah kita nyobain teman-teman ternyata menurut gua worth to try ya. Gua nggak ngomong sembarangan. Bukan karena ownernya lebih gede dari gua nih ya kan. Terus gua takut nggak juga ya. Tapi memang enak ya. Gua makasih banyak nih udah disambut ya Bang Adi. Semoga video gua nih nanti bawa berkat lagi buat nasi uduk warung Pak Tata ya. Rumah makan Pak Tata. Jujur ini enak menurut gua ya. Pertahanin deh rasanya. Menurut gua harga nggak jadi masalah. Dan ini masih ya cukup ramah di kantong lah ya. Karena porsinya juga nggak sedikit teman-teman. Porsinya cukup banyak. Ayam goreng lu sih gokil ya. Menurut gua dari semua menu di sini yang paling murah ya, paling murah. Maksudnya paling paling worth it ya. Itu ada ayamnya, adalah ayamnya gitu ya. Ayamnya ayam kampung goreng dengan rasa yang enak, ukuran yang besar 20 ribuan. Wah, itu gokil. Enak dan varian-varian ayamnya semuanya kayak ayam baladonya, ayam gulai ayam semur. Itu semua ayam kampung ya. Gokil. Teman-teman wajib nyobain. Bang Adi, thank you banyak. Semoga semakin sukses ya. Gua udah disajin makanan-makanan yang enak nih. Oke teman-teman, sampai sini aja video kita hari ini. Kisah sukses dari Bang Adi ini ya. 3 generasi jualan nasi uduk. Dari kakeknya, bapaknya, sekarang ke dia. Dan udah pindah ke ruko yang gede banget dan sangat proper. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Semoga video hari ini menjadi inspirasi buat kalian semua. Tuhan memberkati. Bye.